Halo, di sini saya akan menjelaskan ujian tengah semester saya dari mata kuliah keterampilan berbahasa. Nama saya adalah Rutia Destran Sitinjak, NIM 120241104, dari dosen pengampu Masta Marcelina S, SPD, MPD, mengenai keterampilan membaca permulaan. Nah, topik pembahasan kita itu adalah metode pembelajaran membaca. Kemampuan membaca permulaan bagi siswa di kelas rendah bermanfaat untuk memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar sebagai dasar untuk dapat membaca lanjut. Pembelajaran membaca permulaan merupakan tingkatan proses pembelajaran membaca untuk menguasai sistem tulisan sebagai representasi visual bahasa. Tingkatan ini sering disebut dengan tingkatan belajar membaca atau dengan learning to read. Saat ini, saya akan menjelaskan 6 metode pembelajaran, yaitu metode abjad, metode eja, metode suku kata, metode kalimat, dan metode SAS. Kita akan masuk pada metode pertama, yaitu metode abjad atau alfabet. Metode abjad disebut juga dengan metode alfabet. Dalam pembelajaran membaca permulaan dengan metode abjad ini dimulai dengan mengenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan anak sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Nah, selanjutnya itu adalah langkah-langkah mengajar membaca menggunakan metode ini. Yang pertama, mengajar siswa untuk mengenali setiap huruf alfabet. Kedua, melatih siswa untuk menghafal serta melafalkan masing-masing dari huruf. Dan terakhir, melatih siswa untuk menerka huruf secara acak. Di sini saya memberikan satu contoh penerapan dari metode abjad ini. Siswa diminta untuk menghafal dan melafalkan abjad seperti berikut ini: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Dengan demikian, siswa akan belajar untuk menghafal dan melafalkan masing-masing dari abjad. Materi selanjutnya itu adalah metode eja. Metode eja adalah belajar membaca yang dimulai dari mengeja huruf demi huruf. Pembelajaran membaca menggunakan metode ini dimulai dengan memperkenalkan lambang huruf kepada siswa. Pembelajaran metode eja ini terdiri dari pengenalan huruf atau abjad dari A sampai dengan Z dan pengenalan bunyi huruf atau fonem. Di sini saya memberikan contoh penerapan dari metode eja. Perhatikan cara mengeja berikut ini. A, D, A, da menjadi ada. B, U, K, U, B, U, K, U. Buku menjadi buku. Selanjutnya itu D, A, D, U menjadi D, A, D, U. Dadu menjadi dadu. K, E, M, E, J, A menjadi K, E, M, E, J, A menjadi K, meja. Jadi kata utuh kemeja. Metode ketiga itu adalah metode suku kata. Metode suku kata adalah suatu metode yang memulai pengajaran membaca permulaan dengan menyajikan kata-kata yang lebih bermakna. Artinya, di sini membaca merupakan suatu kesatuan kegiatan seperti suatu pendekatan dengan cerita disertai dengan gambar yang di dalamnya berguna untuk mengenali huruf-huruf. Berikut saya berikan contoh metode suku kata, yaitu membuat kata-kata yang memiliki makna menjadi suku kata. Contohnya, bibi menjadi bibi, cuci menjadi cuci, dadu menjadi dadu, kaki menjadi kaki. Begitu seterusnya. Nah, hal terpenting dari metode ini yaitu metode suku kata membutuhkan kemampuan guru dalam melakukan variasi untuk menarik minat dan motivasi siswa dalam belajar membaca, sehingga metode ini dapat berjalan dengan efektif. Nah, materi keempat itu adalah metode kata. Metode kata disebut juga dengan metode kata lembaga. Pembelajaran membaca permulaan menggunakan metode kata lembaga, yaitu anak-anak langsung diperkenalkan dengan kata-kata.
Berdasarkan metode ini, pembelajaran dimulai dengan mengenalkan beberapa kata yang dikenal oleh siswa. Kata tersebut diuraikan menjadi suku kata diuraikan menjadi huruf. Setelah siswa mengenal huruf-huruf itu, guru merangkainya kembali menjadi suku kata, dan akhirnya menjadi kata. Misalnya, sapi diuraikan menjadi sapi diuraikan menjadi SAPI, kemudian dirangkai kembali menjadi kata sapi. Menurut Slamet pada tahun 2014, metode kata lembaga diberikan kepada siswa disajikan dengan kata-kata. Salah satu diantaranya merupakan kata lembaga, yaitu kata yang sudah dikenal oleh siswa. Kata tersebut diuraikan menjadi satu suku. Suku kata diuraikan menjadi huruf, setelah itu dirangkai lagi menjadi suku kata, dan suku kata dirangkaikan lagi menjadi kata. Misalnya, baju dirangkai menjadi BAJU, dirangkai kembali menjadi baju, kemudian dijadikan satu kata yaitu baju. Materi kelima itu adalah metode kalimat. Metode kalimat disebut juga dengan metode global. Sebagaimana orang mengistilahkan metode kalimat ini sebagai metode global, dikatakan demikian karena alur proses pembelajaran membaca permulaan yang diperlihatkan melalui metode ini diawali dengan penyajian beberapa kalimat secara global. Untuk membantu pengenalan kalimat dimaksud, biasanya digunakan gambar. Berikut ini saya berikan contoh dari metode kalimat. Langkah-langkah menggunakan metode ini saat mengajar membaca permulaan yaitu: pertama, memperkenalkan gambar dan kalimat. Contohnya, ini mama, maka ada seorang gambar wanita. Ini bakso, maka ada gambar semangkuk bakso. Contoh kedua itu adalah menguraikan salah satu kalimat menjadi kata menjadi suku kata menjadi huruf-huruf. Metode terakhir itu adalah metode SAS. Metode Structural Analytic Synthetic atau yang bisa disebut dengan SAS merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Pembelajaran MMP dengan metode ini mengawali pembelajarannya dengan menampilkan dan memperkenalkan sebuah kalimat utuh. Struktur kalimat yang disajikan sebagai bahan pembelajaran MMP adalah struktur kalimat yang digali dari pengalaman berbahasa si pelajar itu sendiri. Selanjutnya adalah langkah-langkah menggunakan metode SAS. Adapun langkah-langkahnya itu: pertama, kalimat menjadi kata-kata, kata-kata menjadi suku kata, dan suku kata menjadi huruf-huruf. Dengan demikian, melalui proses sintesis ini, peserta didik akan menemukan kembali wujud struktur semula dari sebuah kalimat utuh. Demikian penjelasan dari saya mengenai metode membaca permulaan. Joseph Addison pernah berpesan, membaca adalah alat paling besar untuk meraih hidup yang baik. Saya Rutia Destriana Sitinjak mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen dan kepada seluruh yang mendukung saya untuk menyukseskan ujian tengah semester saya. Terima kasih dan sampai jumpa.